Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Gunggu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal di chapter 5 ini, di Advanced Accounting. Jadi ini pertama-tama kita baca dulu soalnya. Di sini di soal exercise 57, di sini Suma merupakan perusahaan anak dari Fabian. Dan Fabian ini punya peraturan untuk menjual merchandise yang di markup dengan 10% markup. Dan beginning balance dari Suma Inventory di 2014 ini yang terjual pada tahun tersebut adalah 220.000. Dan setengah dari beginning inventory-nya ini termasuk merch yang dibeli dari Fabian dan selama tahun 2014, Fabian ini menjual merch Kasuma seharga 550.000 dolar dan Suma menjual 440 ribunya dari merchandise ini ke pihak ketiga. Nah, data dari penjualan dan cost of sales dari dua companies ada di bawah ini. Di sini Fabian salesnya 2,2 dan Suma 1,7, lalu cost of salesnya Fabian 2 juta, lalu Suma 1,5. Oke, lalu kita di sini ditanya what is amount of sales, berapa jumlah salesnya yang harus muncul dalam laporan konsolidasian. Oke, di sini saya menjelaskan nomor satu dulu. Di sini diketahui F sales, Fabian sales yaitu 2,2, lalu Suma sales 1,7. Diketahui dalam soal. Lalu di sini ada intercompany sales sebesar 550.000 yaitu Fabian menjual ke Suma. Nah, karena ini laporan konsolidasian yaitu eh, kedua belah perusahaan itu digabung, jadi harus ada pengurangan untuk penjualan di dalam dua perusahaan itu sendiri, yaitu intercompany sales sebesar 550.000. Jadi totalnya adalah 3.350.000. Oke, lalu selanjutnya nomor 2, kita ditanyakan untuk disuruh untuk menghitung cost of sales yang harusnya muncul di consolidated income statement atau laporan konsolidasian income. Oke, di sini kita ketahui dalam soal Fabian cost of sales yaitu 2 juta, lalu Suma cost of sales 1,5. Nah, intercompany cost of sales-nya itu 500.000. Ini dapat dari mana? Oke, di sebelahnya ada penjelasan. Ini dapat dari intercompany sales yaitu 550.000 ini, dan F markup-nya kan tadi Fabian memarkup 10% kan Fabian untuk penjualan berikutnya 10%. Nah, jadi intercompany cost of sales-nya itu 500.000. Dapat dari mana? Jadi itu dapat dari intercompany sales dibagi 1 plus Fabian markup, yaitu 500.000. Oke, lalu dapat 500.000. Nah, lalu ini juga dikurangin unrealized profit, yaitu 10.000. 10.000 dapat dari mana? Oke, di sini kita ketahui intercompany remaining inventory, yaitu 110.000 didapat dari ini 550.000 yang Fabian jual ke Suma, tetapi Suma hanya menjual 440.000. Jadi di inventory sisa 110.000. Oke, jadi original cost of remaining inventory-nya yaitu berapa? Yaitu 100.000. Sebetulnya ini rumusnya sama kayak yang atas, yaitu eh, X dibagi 1 plus F markup. Di sini X-nya adalah intercompany remaining inventory. Dibagi 1 tambah Fabian markup, yaitu 100.000. Nah, unrealized profit-nya berapa? 10.000. Dapat dari mana? Yaitu ini 100.000 dikali 10%. 10%-nya itu dari Fabian markup, yaitu profit yang Fabian ambil. Karena belum terjadi penjualan, maka ini profitnya belum terrealisasi. Jadi harus dikurangi juga 10.000 di laporan income statement. Oke, lalu jawaban akhirnya adalah cost of sales di laporan konsolidasian adalah 2.990.000. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua di exercise 58. Oke, di sini
Diketahui Wikan mengakuisisi 80% kepemilikan dari perusahaan Budi beberapa tahun yang lalu harga buku, pada saat book value. Nah, selama tahun 2014, Wikan ini menjual merch ke Budi sebesar 1 juta dengan gross profit 20%. Nah, Budinya ini, Budinya sendiri itu menjual 90% dari merchandise ini ke pihak outside, pihak pihak luar. Nah, at the end of the year atau pada saat akhir tahun, Budi melaporkan net income Budi sebesar 400.000. Di sini ditanyakan atau disuruh tentukan income dari Budi TBK. Nah, ini maksud dari tentukan income dari Budi TBK itu income yang Wikan terima karena Wikan merus karena Wikan merupakan perusahaan induk. Jadi ada akun income from Budi pada tahun 2014. Oke, jadi di sini kita ketahui dulu, kita jawab intercompany sales 1 juta yang tadi. Gross profit percentage 20%. Ada di soal. Gross profit jadinya 200.000. Oke. eh nah, remaining inventories-nya 10%. Dapat dari mana? Ini dapat dari karena Budi menjual 90% dari merch-nya. Jadi sisa 10%. Oke, jadi unrealized profit-nya sebesar 20.000. Oke. Di sini kita ketahui Budi net income yaitu 400.000 di soal. Lalu kita adjusted net income yaitu Budi net income dikurang unrealized profit. Karena ini profitnya belum terrealisasi atau penjualannya belum terlaksana. Jadi profitnya belum terrealisasi. Jadi adjusted net income 380.000. Oke. Jadi ini jawabannya income from Budi yaitu 304.000. Dapat dari mana 80%? 80% itu kepemilikan Wikan atas Budi dikali adjusted net income. Jadi hasilnya adalah 304.000. Selanjutnya kita disuruh mencari non-controlling interest atau NCI. Saham yang tidak dimiliki oleh Wikan, yaitu sebesar berapa? 20%. 20% itu apa? Kebalikannya dari 80%. Dikali adjusted net income. Dikali ini 380.000. Jadi hasilnya adalah 76.000. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Gunggu sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.